Oke. Sekarang mulai dari bait yang ke-42. Oke. Baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengakhiri uh, periode Makkah. Sudah mengakhiri periode Makkah karena sampai terakhir kita bahas apa ya, sampai Asyur sini aku malah nakihah bait ke-41. Bait ke-41 di mana tertulis Nabi Muhammad SAW sampai di hari Senin. Yaumil Itsnaini wa dama fiha asyru sinin aku malah nakihah. Hari Senin tanggal berapa? Ada ingat Nabi SAW sampai hijrah tanggal berapa? 12 12 Rabiul Awal. Jadi ada banyak tanggal-tanggal kejadian yang 12 Rabiul Awal. Oke. Apa misalnya terjadi 12 Rabiul Awal? Wahyu pertama juga Ustaz. Wahyu pertama 12 Rabiul Awal. Iya, wahyu pertama dan 12 Rabiul Awal. Wahyu pertama tanggal berapa? Apa lebih bingung? Tanggal berapa wahyu pertama? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Adapun Lailatul Qadar itu apanya? Apaan itu? Itu turun tuh dari dalam mahfud ke langit dunia. Dan memang kalau kita lihat konteks ayatnya, ya mendukung sih. Karena ketika bicara tentang Badar, Allah bilang wa ma anzalna ala abdina, turun pada hamba kami. Itu biar ingat tuh. Surat Al-Anfal ayat 41. 17 Ramadan. Sementara ketika bicara tentang turun Lailatul Qadar, Allah nggak bilang turun pada hamba kami, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malah cenderungnya kan umum ya. Apa istiastaghriqul jami'a. Jadi nggak cuma sebagian, justru kayak lebih mendukung. Memang seperti itu. Oke, teman terakhir kita bahas habis sudah sampai dan 12 Rabiul akhir kata beliau akmala fil ula salatal hadari min ba'di ma jama'a fasma khabari thumma banal masjid fi Quba'i wa masjidal madinatil gharra'i. Kata beliau akmala fil ula salatal hadari. Rasulullah SAW di tahun pertama itu menyempurnakan salat hadar, salat ketika tidak safar. Gimana maksudnya? Sebelumnya salat berapa rakaat kalau sedang tidak safar? 17. 2 rakaat. Sebelumnya ketika itu 2 rakaat. Jadi awal diperintah sholat 5 waktu itu sholat zuhur, asar, dan isya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya cocok dengan fase Mekah yang mereka kesusahan. Jadi kewajiban-kewajiban juga ringan seperti itu ya. Nah, sebagaimana hadis Aisyah, maka fa'ukhirat sholatul safari, sholat safar tetap 2 rakaat, utimat sholatul hadori, hadis Bukhari Muslim. Dan sholat hador, sholat tidak safar itu jadi 4 rakaat. Dan dan itu kejadian di tahun kedua ini. Oke. Azan dulu.
Oke. Lanjut lagi ya. Jadi di bulan Rabiul Akhir, sekitar sebulan setelah Nabi SAW nyampe itu, kata Imam At-Tabari, fi hadhihi sanati zida fi salatil hadari rakaatani wa kanat salatul hadari was safari rakaatain. Dzalika ba'da maqdami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah bi syahrin fi Rabiul Akhir. Di mudhi 12 lailatan min. Bahkan tidak ada perselisihan di antara ahli Hijaz, kata Al-Waqidi. Oke. Itulah yang dikatakan penulis akmala fil ula salat al-hadar. Adapun mimba di majama' fasma' khabari, maka itu terkait dengan kewajiban sholat Jumat. Kewajiban sholat Jumat. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah, setelah sholat 5 waktu sudah mulai normal, jumlah rakaatnya hari Jumat, atau makan lebih dulu sholat berarti. Maka sholat Jumat 2 rakaat tidak terlalu aneh waktu itu, karena memang sholat zuhur masih 2 rakaat. Nah, 16 Rabiul Awal, tahun pertama, itu Nabi sholat Jumat. Riwayatnya begini. Oke. Wa amma awal Jumat jama'ah Rasulullah SAW bi ashabihi ala ma dzakara siyari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinah muhajiran nazala Quba'a ala Bani Amr bin Auf. Nabi ketika hijrah pertama enggak langsung masuk kota Madinah, tapi ke daerah Quba dulu. Quba sekarang masuk kota Madinah sekarang. Madinah makin luas ya. Quba itu dalam kota Madinah hari, tapi dulu itu tepi agak luar gitu. Ya. Kalika yaumal itsnaini listintai asyrata lailatan. Itu tanggal 12 Rabiul Awal. Khalat min syahri Rabiul Awal hina imtaddat duha. Fa aqama bi Quba yaumal itsnain. Di Quba, kali Quba tuh ya enggak bagian dalam kota Madinah, tapi masuk kota Madinah, hitungan administratifnya itu kalau kita bilang sekarang. Kalau sekarang kota Madinah sudah meluas, Quba jelas-jelas Madinah dalam. Nah, Nabi di Batu ada Senin tuh ya, tanggal 12, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian membangun masjid. Kemudian hari Jumat ya, sholat Jumat. Nah, hari Jumat sholat Jumat. Jadi sholat Jumat pertama bukan di Masjid Nabawi. Tanggal 16, 12 Jumat ini berarti Senin 12 berarti Jumat. Oke. Kemudian baru Nabi Masjid Quba. Sebenarnya satu rangkaian bait ya. Tsumma banal masjid fi Quba'i, tadi sudah diceritakan Masjid Quba. Wa masjidul Madinatul Ra'i, dan bangun Masjid Madinah yang indah ya, yang mulia. Kisah bangun Masjid Quba adalah kata Suraqah bin Ju'shum, datang kepada kami di Madinah utusan-utusan Quraisy yang kafir. Ya ja'aluna fi Rasulullah, mereka itu bilang, siapa yang berhasil menemukan Muhammad dan Abu Bakar akan diberikan diat, yaitu 100 onta. Masing-masing 100 onta. Berarti kalau dapat 200 onta. Wow. Satu onta, let's say harganya 30 juta kali 3 miliar. Gitu ya. Abu Bakar 3 miliar, 6 miliar. Liman qatala au asara, buat orang yang membunuh atau meringkus. Maka ketika saya sedang duduk bersama Bani Mudlid, kaum saya, ada orang. Ya, kemudian kita lagi duduk, bilang, ya, wahai Suraqah, aku tadi melihat, ya, Anifan aswidatan bisa hili arah Muhammad. Kayak ada bayangan-bayangan itu kayak si Muhammad dan sahabatnya itu. Maka Suraqah berkata, itu benar tuh kayaknya. Kata mereka, bukan kali. Curang si Suraqah, rese ya. Dia bilang, Fa'araf anahum. Aku tahu tuh itu beneran Muhammad dan sahabat. Tapi dia bilangnya gimana?
Saya bilang, si Suraka bilang ke orang yang ngasih kabar ini, innahum laysu bihim, itu bukan mereka, bukan. Walakin aka ra'aita fulan wa fulan. Kamu lihat fulan dan fulan kali. Jadi lucu siapa Suraka. Maka Suraka gini apa? Tetap duduk di situ. Ya, kata beliau, intol aku biarin semua pergi. Kemudian dia tetap duduk di situ. Karena baru dia pergi ke tempat tadi naik kuda. Curang banget. Dia mengambil panahnya gitu ya, anak panahnya, dan udah mau dikejar tuh Rasulullah SAW sampai udah dekat. Pas udah dekat, Suraka kakinya kepleset, terjatuh, nggak bisa bangun, mau jalan lagi jatuh lagi. Jadi Allah melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Skip. Nah. Sampai akhirnya Nabi SAW tiba hari Senin. Wadhal kayak yaumal itsnain min syahri awal, tiba di tempatnya tadi diceritakan. Faqama Abu Bakrin, si Abu Bakar berdiri ngomong. Wajah Rasulullah SAW. Nabi diam. Fatafiqa man ja'a minal ansari mimman lam ya Rasulullah yuhayyi Abu Bakar. Maka ini menarik sekali. Orang-orang Ansar ketika Abu Bakar ngomong dan Rasul duduk diam, Abu Bakar berdiri ngomong, Rasul diam. Maka orang-orang, woi Rasulullah. Jadi mengira apa? Abu Bakar Rasulullah. Karena mereka belum pernah lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukti bahwa Rasul tawadu ya. Nggak secara penampilan nggak mencolok. Dan bahkan di momen seperti itu Nabi Muhammad narsis. Kalau sekarang sini siapa yang mau selfie sama saya mungkin begitu ya. Tapi enggak. Terus Rasul SAW kemudian dikenali oleh sahabat Abu Bakar ini bukan saya bukan Rasul. Fa'arafan nas Rasulullah SAW inda dzalik. Oh itu Rasul. Ya. Kenapa? Karena Abu Bakar, bajunya Abu Bakar dikasih ke Rasul. Jadi baju kasih. Fal bi Rasulullah fi bani. Maka Nabi terus di situ selama beberapa malam. Wa ussisal masjidul ladzi ussisa 'ala taqwa. Dibangunlah masjid yang dibangun di atas takwa yang Allah sebutkan di surat Taubah, ini Masjid Quba. Wasafi Rasul di situ. Kemudian baru akhir tahun kemudian Nabi naik kendaraannya terus sampai masuk ke pusat kota Madinah. Masya Allah. Oke, next. Kemudian Rasulullah membangun Masjid Nabawi, itu membangun Masjid Al-Madinatil Qurra. Bagaimana kisahnya? Sama di Sahih Bukhari juga. Nabi SAW tinggal di Kuba 14 malam. Jadi habis sholat Jumat, kemudian masih di Kuba, masih di wilayah situ. Bangun masjid, ya. Kemudian habis itu Nabi masuk ke inti kota Madinah, ketemu Bani Najjar. Bani Najjar ini kalau teman-teman ingat, Bani ibunya. Bani ibunya. Dulu Nabi Muhammad waktu kecil dibawa ibunya ke situ Bani Najjar. Faja'u mutaqallidi suyufi, mereka pegang pedang. Wa kana yanzuru Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa mala Bani Najjar wa hawlahu hatta sampai tiba di halaman rumah Abu Ayyub di depannya. Oke, kemudian semua inau amaro binal masjid, dan beliau nyuruh bangun masjid. Ya. Kemudian panggil orang-orang Bani Najjar karena itu tanah punya Bani Najjar. Oh ya, teman-teman perlu tahu. Jadi waktu itu di Madinah itu blok-bloknya atau kalau sekarang boleh istilahkan kelurahan RT RW-nya itu sesuai bani. Ya ada wilayah Bani Najjar, ya Bani Salimah, Bani X, Bani Z, ya Z. Oke, Bani Najjar mereka yang punya tanah di dekat rumah Abu Ayyub. Yang tempat Nabi nunjuk ini bikin masjid. Kata mereka, kata Nabi, ya Bani Najjar, saminuni bihaitikum hadza. Wahai Bani Najjar, berapa nih? Kasih tahu harga tanah kalian berapa? Faqalu la wallahi la natubu tsamanahu illa ilallah. Dan mereka kita nggak minta harganya kecuali dari Allah. Ini mesti kita nggak minta duit, kita hanya berharap pahala Allah. Wala fakana fihi ma qulakum kanat fi kubur musyrikin wa kana fihi khirabun wa kana fihi nakhlun. Di situ sebenarnya campur-campur, ada pohon kurma, ada keseruntuhan bangunan, ada juga kuburan orang musyrik. Maka Nabi SAW suruh kuburan orang musyriknya dibongkar.
Ya, kemudian bekas runtuhan bangunan diratakan, kemudian pohon-pohon kurmanya ditebang. Oke. Maka kira pohon kurma yang tadi ditebang itu dijadikan untuk membangun masjid, gitu ya, untuk membangun masjid. Kemudian mereka semua minta kerja gotong royong, termasuk Nabi, termasuk sahabat-sahabat semua gotong royong, angkat batu. Mereka sambil bernasyid, Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah, tansuril ansor wal muhajirah. Ya. Kalau dalam riwayat lain nggak ada inaunya. Allahumma la khaira illa khairul akhirah, fansuril ansor wal muhajir. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, tolonglah ansor dan muhajirin. Malah ada di riwayat Bukhari yang lain, itu Nabi SAW ngikutin syair tersebut, ngikutin nasyid tersebut. Tamatsal bi syirajil minal muslimin lam yusammal. Nabi yang ngomong wa yaqul Allahumma innal ajra ajrul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, sungguh pahala adalah pahala akhirat. Rahmatilah ansor dan muhajirin. Kata Ibnu Syihab, ya, Rasulullah SAW ini membaca syair utuh dan bagus cuma di satu baitin aja. Sorry dok. Ya, sisanya tuh Nabi kalau baca syair salah. Makanya pernah Abu Bakar tuh sampai tersenyum dan mengatakan, oh, benar kata Allah. Wa ma'alamnahu syira ma yanbaghilah. Nah, kami tidak ajari Nabi Muhammad syair dan tidaklah layak syair bagi beliau. Karena Muhammad kalau baca syair sallallahu alaihi wasallam salah. Ya kalau ngikutin syair orang salah. Lanjut. Tsumma bana min haulihi masakina tsumma ata min ba'du fi hadhihi sanah. Aqallu min nisfil ladzina safaru ila biladil hubsyaina hajaru. Kemudian Nabi SAW membangun di sekitar masjid tersebut rumah-rumah. Tsumma bana min haulihi masakin. Rumah siapa? Kalau rumah beliau kenapa banyak-banyak? Ya. Gimana teman-teman? Ngapain Nabi mau bisnis ini coupling, bisnis apa? Perumahan. Gimana? Kok bangun rumah banyak? Ada saya kasih jawaban di sini. Kenapa Nabi kok bangun rumah banyak? Ngapain di dekat masjid? Mau bisnis? Hah? Bisnis kontrakan? Rumah istrinya. Rumah istri. Rumah istri. Yang Nabi membangun. Kata wajah ala kiblatahu ila Baitul Maqdis. Kiblat Masjid Nabawi awalnya ke Baitul Maqdis, berarti ke arah utara. Wajah alau salah abwab. Dan bikin 3 pintu. Bab di belakang arah selatan, bab di kanan, bab di kiri. Oke. Bab yang ketiga itu kiri di kanan. Kanan tuh Nabi masuk dari situ. Nah, Nabi jadikan temboknya itu ya tanah liat gitu ya. Kemudian ada pakai akar kurma, pohon kurma ya. Kemudian atasnya pakai pelepah-pelepah dan daun-daun kurma. Jadi kalau turun hujan ya masuk air ya. Kayak gitu hadis tentang Lailatul Qadar. Oke. Wa bana buyutan, nah kita di sini. Wa bana buyutan ila janbihi bila bini wa saqafaha bi judhu'in nakhli wal jarid. Nabi membangun rumah-rumah di sekelilingnya. Ya dan seterusnya dikasih atap dengan daun tadi. Falamma faragha minal bina'i bana ya Aisyah fil baiti alladhi babuhu syari'un ilal masjid. Nabi kemudian setelah udah tiba masanya nanti tinggal serumah dengan Aisyah, taruh di rumah yang paling di dekat pintu masjid. Oke. Wajala Saudah binti Zam'ah fil baitil akhar alladhi yalihi ila al-babil ladzi yali al-Uthman. Kemudian Saudah rumah sebelah. Dan terus seperti itu Nabi setiap nambah satu istri taruh di rumah satunya lagi Nabi bangun itu. Wallahu a'lam. Kemudian kata Ibnu Abil Iz tadi summa bana min haulihi masakinah summa atta min ba'du fi hadhihi sanah. Kemudian datang setelah itu di tahun itu juga tahun pertama Hijriah aqallu min nisfil ladzina safaru, lebih sedikit dari setengah orang-orang yang safar ila biladil habsyina hajar, waktu mereka hijrah ke Habasyah. Jadi ketika dengar orang-orang Islam dengar Nabi sudah nyampe Madinah, udah bikin masjid ya, atau Madinah lah, mereka segera yuk kita nyusul. Kata Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Kubra, faqama al-muhajiruna bi ardil habasyah indan Najashi bi ahsan jiwar. Falamma sami'u bi muhajiri Rasulullah SAW, ketika mereka mendengar Nabi hijrah ke Madinah, ila Madinati raja'a minhum 33 rajulan, maka 33 laki-laki, wa minan nisa'i thamani niswatin, dan 8 perempuan,
mereka balik. Fama tamin humro julani bima kata wahu bisa bima kata sabatu nafar. Wasyaidah badra minhum arba'atun wa ishrul julan. Tapi sayang, mereka nggak tahu ya kenapa ya. Milihnya tuh Mekah dulu baru ke Madinah, nggak tahu. Ya jadi nggak direct gitu. Kalau istilah pesawat hari ini nggak direct. Transit dulu di Mekah. Ini dari Habasyah ke Mekah baru ke Madinah. Nggak tahu saya kenapa. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Ya. Tapi jadinya kesian tuh. Ada 2 meninggal, ada 7 ketahan. Yang bisa berhasil 24. Qadarul masyafa'at. Nah, Ibnu Abil Is bilang lebih sedikit dari setengah. Gimana lebih sedikit dari setengah? Coba kita lihat. Totalnya berapa? Total 83 plus 18. 83 pria, 18 perempuan. Berapa nih? 100? 101. 101. Oke. Kalau ini 33 tambah 8? 41. 41. Benar nggak? Lebih sedikit dari setengah. Iya. Ya kan? Kan kalau setengah berarti 50-an. 50 setengah. Ini 41 bisa kita. Aqallu min nisfil ladina safaru ila biladil habsyi. Lanjut. Wa fihi akha asyraful akhyari bainal muhajirin wal ansari. Di tahun itu juga Nabi mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Nah, ini penting nih. Sebagian orang mengira Nabi itu memasangkan satu muhajirin, satu ansar. Nggak selalu begitu. Ada kasus ansar-ansar, ada kasus muhajirin-muhajirin, ada kasus muhajirin ansar. Ya, jadi nggak selalu. Berdasarkan hadis berikut atau riwayat berikut, lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah, akha bainal muhajirin ba'dhin badin wa akha bainal muhajirin wal ansar. Oh enggak. Sama ansar enggak, karena mungkin ansar sedikit ya. Gimana sih enggak. Pokoknya beberapa pasang itu muhajirin. Seperti itu ya. Wa akha bainahum al-haqqi wal muwasa. Ini muhajirin, ansar, muhajirin. Nah gitu ya. Mungkin ya kalau berdasarkan zahir riwayat cuma 2 pola, muhajirin, ansar. Oke. Kalau di sini kita lihat wakanu tis'ina rajulan, mereka 90 orang, 45 dari muhajirin, 45 dari ansar. Wa yuqalu kanu ya 50 muhajirin wa 50 ansar. Tapi Nabi tetap memasangkan gitu. Oh, berarti mau nggak mau ada ansar-ansar ya? Mau nggak mau. Kalau memang jumlahnya seimbang, ada ansar-ansar berarti. Oke. Dan awalnya mereka saling mewarisi sampai turun ayat surat Al-Anfal. Wa ulul arham ba'dul ba'din Oke. Nah, ini beberapa nama dibawakan oleh Ibnu Jauzi. Beliau Masya Allah kumpulkan bagus dalam kitab Al-Muntazam. List nama-nama yang dipersaudarakan dan urut absen di buku beliau ini. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di kitab Al-Muntazam di Tarikhil Muluki wal Umam di halaman yang saya sebut. Contoh, Nabi mempersaudarakan antara Ubay dan Tolha. Ubay bin Ka'ab dan Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah salah satu dari top 10-nya sahabat. Dan kalau di istilah di sebagian kalangan itu ta'akhi. Jadi punya saudara ta'akhi. Siapa saudara ta'akhi kamu? Akhu baina Bilal bin Rabah wa baina Ubaidah bin Harith. Antara Bilal dan Ubaidah bin Harith. Abdullah bin Mas'ud dan Mu'ad bin Jabal. Zaid bin Harithah dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Zaid bin Harithah dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini muhajir. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ansar. Akhu baina Umar wa Abu Bakar. Ya, Umar dan Abu Bakar. Oke. Nabi mensaudarakan antara Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Antara Ali bin Abi Thalib dengan diri beliau sendiri. Antara Mus'ab bin Umair dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Ini muhajirin ansar. Antara Ammar dengan Hudzaifah bin Yaman. Muhajirin ansar. Oke. Dari sini teman-teman hikmahnya ya. Jadi Nabi memang betul ketika baru hijrah dan itu orang bayangkan ya. Orang dari Mekah tadinya kaya, nyampe Madinah tuh bisa tangan kosong seperti Abdurrahman bin Auf. Nyampe Madinah tangan kosong. Padahal aslinya kaya raya dia.
Karena waktu itu kan ya belum tahu. Nggak bisa kan bawa kartu ATM, bisa nggak? Bawa kartu ATM aja. Teman-teman kalau hari ini ya, orang kaya di kota mana, pindah kota, kekayaan bisa dibawa setidaknya ya kalau uang bisa dibawa dengan bentuk ATM kan. Bahkan mungkin dengan dompet saya juga bisa atau tas. Karena uang ringan. Waktu itu enggak. Uang berat, uang logam gitu ya. Berat dan mereka juga sembunyi-sembunyi hijrah kalau ketangkep ya dibegal atau nggak ditahan. Ini mereka yang mau nggak mau dan pergi tanpa sedikit yang dibawa. Otomatis butuh tempat baru, butuh teman baru, dan ini penting. Jadi Nabi mempersaudarakan, bayangkan. Jangankan yang benar-benar saudara, hari ini kita renggang sama saudara kita yang kandung. Kita nggak bicara orang lain. Di sini mereka sampai dekat dengan saudara yang betul bukan saudara. Jadi ukhuwah yang kuat salah satu prinsip peradaban, salah satu pilar peradaban adalah ukhuwah yang kuat. Kalau kita lihat Nabi SAW, Nabi SAW awal-awal menjalin hubungan ya, komunikasi dengan bahkan di luar Islam sangat kuat hubungannya. Jadi nggak betul Nabi SAW itu datang dan semua tumpas, nggak gitu cara membangun peradaban. Cara membangun peradaban nggak begitu. Oke. Kata beliau lagi, "Tsumma bana bi ibnati khairi sahbihi wa syuri'al adzan faqtadi bihi." Atau ada yang baca, "Wa syara'al adzan." Kemudian Nabi SAW, banabi artinya tinggal serumah. Sebenarnya istilahnya nggak tinggal serumah ya. Itu istilah sopan saya. Banabi artinya dakhwalabi. Ya, mulai tinggal serumah dan lebih dari itu sebagai cuma tinggal serumah. You know lah. Apa suami lakukan. Semoga Allah akramakumullah. Nah, itu dilakukan Nabi SAW di bulan Syawal tahun 1 Hijriah. Jadi, nyampaikan bulan Rabiul Awal, berarti bulan Syawal. Ya, 7 bulan setelahnya. Baru kemudian, dan Aisyah radhiyallahu anha itu lahir tahun bulan Syawal tahun 4. Bulan Syawal tahun 4. Oke, berarti usianya tahun ini 9 tahun. Kata beliau, ya kita udah bawakan ya riwayatnya Nabi Aisyah bilang, tazawwajin Nabi SAW wa ana bintu sitti sinin wa bana Nabi wa ana bintu tis sinin. Wa syuri'al adzanu faqtadi bihi, dan disyariatkan azan, maka ikutilah beliau. Disyariatkan azan tahun 1 Hijriah tersebut, di Nabi nyampe awal sholat belum azan. Bahkan di Mekah berarti sholat nggak ada azan. Baru azan di Madinah. Dan kisah azannya adalah mimpi yang dilihat oleh Abdullah ibn Abdi Rabbi. Ya. Saya dikatakan Abdullah ibn Zaid bin Abdi Rabbi al-Ansari, orang Ansar, itu bermimpi ada orang ngajarin azan dengan lafal azan yang kita biasa dengar, kita bisa praktekkan. Maka dia datang ke Nabi SAW, kemudian melaporkan Nabi, kemudian cari Bilal, mana Bilal? Nabi kasih tahu Bilal, ajari ya. Kamu diktekan Bilal biar hafal. Fainahu andami kasautan, karena Bilal lebih lantang dan merdu suara daripada kamu. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih itu dapat keistimewaan melihat mimpi azan. Dan sebelumnya para sahabat sudah diskusi rapat. Kita gimana manggil sholat? Sekarang udah punya masjid, sudah sholat reguler 5 waktu. Dan perhatikan teman-teman, betapa Nabi SAW itu betul-betul menjadikan sholat sebagai pilar peradaban lagi. Masjid pilar peradaban. Awal nggak mikir lain-lain. Masjid. Bahkan bangun masjid dulu, baru bangun rumah. Ya kan? Kan bangun masjid dulu. Tapi enggak, rumah saya dulu. Enggak, masjid dulu. Kemudian baru sumabana min haulihi masakinah, baru bikin rumah. Jadi sholat tuh sangat penting. Nah, saya mah kalau hadis sholat kemis, saya bapak sholat ntar, karena ada pengajian. Seperti kalau bisa diubah waktunya bagus, cuma ya udah terlanjur disepakati, jadi nggak apa-apa. Atau juga ini masalah nunggu komat itu lumayan, hampir setengah jam. Anyway, lanjut ya. Jadi Nabi SAW rapat dengan para sahabat. Ada yang usulin gimana kalau manggil sholatnya dengan nyalakan bunyikan trompet. Oh enggak, itu tradisi Yahudi. Oh gimana kalau kita pakai lonceng ngikutin? Oh enggak, itu Nasrani. Gimana kalau nyalain api gede? Itu Majusi. Akhirnya ya malam-malamnya itu setelah rapat ada yang mimpi tadi, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih mimpi, ya. Bahkan mimpi tersebut juga dilihat Umar.
Umar juga di riwayat lain ada Umar juga melihat mimpi tersebut, maka semakin kokoh kuat. Maka Nabi kemudian mentakrir. Dan jangan kira nih mereka yang dapat wahyunya, enggak. Nabi mentakrir, mengiyakan, menyuruh, berarti Nabi sudah dapat wahyu. Oke, jadi masyuril adzanu faqtadi bihi. Di tahun pertama kata Imam An-Nawawi, kanat ru'yahul adzana fi sanatil ula min al-hijrah. Ba'da binain Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidah. Dan penting ya statement Imam Nawawi terkait dengan tarikh tasyri, ya, sejarah pensyariatan ini, ibadah ini disyariatkan tahun berapa, itu penting karena beliau sangat perhatian terhadap isu ini. Beliau kalau di Raudhah, di Syarah Muhadzab, itu perhatikan sekali dengan tanggal atau tahun berapa, bulan apa ibadah tertentu pertama disyariat. Dan Imam Nawawi tidak hanya faqih level 1, tapi beliau juga muhadis level 1 juga. Tinggi. Jadi dan beliau juga punya buku sirah mukhtasar ringan sirahnya. Sangat bagus kalau dijadikan daurah juga. Ghazwatul Abwa ibadu fi Safar hadza wa fi thaniyatil ila Abwa thumma Badrin wa wajab tahawulul qiblati fi nisfi Rajab min ba'di dzil ushairi ya ikhwani wa fardu syahri shaumi fi Sya'bani. Berikutnya mulai Nabi Shallallahu alaihi wasallam perang. Ya, perang Abwa itu di bulan Safar. Kemudian perang Buat di bulan Rabiul Akhir tahun kedua. Berarti tahun pertama nggak ada Ghazwah. Baru tahun kedua itu pun baru mulai bulan Safar, bulan kedua. Oke. Kata Al-Waqidi ini baru muncul. Dan kemarin Al-Waqidi belum muncul kitab Al-Maghazi. Jadi Al-Waqidi apa saya bicara tentang metode penulisan sirah ya. Nah, Imam Al-Waqidi wafat 207 itu imam besar dalam bidang sirah. Dalam bidang sirah. Dan kepakaran beliau dalam sirah tidak dipungkiri, pakar. Oke, dalam hadis beliau kurang pakar dalam hadis, tapi dalam sirah top. Dan orang kadang gitu ya, dalam tertentu dia sangat pakar. Ya akhirnya bidang lain agak terbengkalai dalam tertentu. Nah, sebenarnya beliau gurunya Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad yang sering banget kita kutip, dan itu sebetulnya kutipan Ibnu Sa'ad itu banyak dari ilmunya Imam Al-Waqidi. Ibnu Sa'ad wafat 230. Tapi Ibnu Sa'ad kitabnya utuh, bisa dinikmati, bahkan itu kitab orientalis saja tuh sering banget baca dan oke. Karena luar biasa, salah satu rujukan primer sejarah Islam. Bersanad pula. Dan banyak di situ dari Al-Waqidi, dari ilmunya Al-Waqidi. Tapi Al-Waqidi, Imam Al-Waqidi itu bukunya banyak yang tidak ditemukan manuskrip atau belum ditahqiq setidaknya. Kecuali sebagian, dan diantaranya yang sudah ditahqiq Al-Maghazi. Al-Maghazi ini bukunya terkenal Imam Al-Waqidi, buku terpenting. Kita bicara sirah, apalagi tentang perang Al-Maghazi. Tapi baru muncul sekarang, kenapa? Karena yang bicaranya utama tentang perang. Kitab Al-Maghazi bicara tentang perang. Ghazwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariah. Baru muncul nih. Nah, di Mekah kan periode Mekah nggak muncul. Mana Waqidi Al-Maghazi? Katanya 3 kitab terpenting dalam sirah, 3 rujukan primer. Itu apa? Sirah Ibnu Ishaq, As-Siyar wal Maghazi Ibnu Ishaq, kemudian Al-Maghazi Al-Waqidi, kemudian Tabaqat Kubra Ibnu Sa'ad. 3 nih. Apa aja? As-Siyar wal Maghazi Ibnu Ishaq, kemudian wafatan 151. Jadi Tabaqat Ibnu Sa'ad. Al-Maghazi Al-Waqidi 207, baru Tabaqat Kubra Ibnu Sa'ad. Kalau As-Siyar wal Maghazi komplit, Sirah Nabawiyah komplit. Dan nanti diringkas oleh Ibnu Hisham. Kalau Al-Maghazi fokus di perang, ya, Maghazi. Tapi dia lebih kuat dan lebih bagus bicara tentang perang dibandingkan Ibnu Ishaq. Ya, lebih karena spesial topiknya tentang tertentu. Kalau Tabaqat Kubra itu nggak cuma Sirah Nabawiyah, bahkan ada biografi sahabat. Jadi salah satu rujukan biografi sahabat primer itu adalah Tabaqat Kubra Ibnu Sa'ad 230 wafat. Sama nanti ada lagi kitab Ansabul Ashraf. Tapi ini bicara tentang biografi orang lebih, nggak fokus ke sirah, tapi biografi sahabat banyak di situ. Ansabul Ashraf, tulisan Al-Baladhuri, wafat 279. Ini Masya Allah, ulama-ulama wafat tahun 200. Sangat dini sekali. Islam sudah punya budaya penulisan yang sophisticated, yang canggih seperti ini.
Masa kemana Eropa waktu itu? Lagi ngapain? Dan 200-an berarti di Eropa tahun 800-an itu masih. Aduh, kacau. Oke. Nah, kata Al-Waqidi, "Tsumma ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Safar ala ra'si 11 syahran hatta balagha al-abwa tsumma raja'a wa lam yaqul qaidan." Nabi SAW melakukan ghazwah di bulan Safar. Bulan Safar itu 11 bulan setelah Nabi tiba hijrah, 11 bulan. Berarti Safar ya kan? Karena hijrah Rabiul Awal tahun 1. 11 bulan berarti Safar tahun 2. Nah, kalau 12 bulan, setahun kan Rabiul Awal. Detail itu. Nabi tiba di Abwa, oke. Kemudian balik. Kenapa? Karena musuhnya kabur. Jadi Nabi SAW, pernah Abwa ini ada orang musyrik mau nyerang. Maka Nabi datang sana, tapi mereka kabur duluan. Tapi disebut Ghazwah karena sudah Nabi berangkat dan konteksnya sudah mau perang. Urusan nggak ada pertempuran itu lain. Oke. Ada kontak fisik kita lanjut. Dan ini Ghazwah pertama tersebut. Habis itu bulan Rabiul Akhir, berarti sekitar 2 bulan setelahnya, masih di tahun kedua, kata beliau lagi, "Tsumma ghaza Buwaqa." Ya, fi syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Salah tulis saya. Salah tulis, mohon maaf. Rabiul Akhir sih. Sebulan setelahnya. Kira tidak edit. Rabiul Awal. Ala ra'si salah. Enggak. Justru ini yang salah ketik. Karena di sini bilang 13 bulan. Kalau Rabiul Awal berarti 12 bulan. 13 bulan Rabiul Akhir. Karena saya baca di sumber lain Rabiul Akhir. Salah ketik. Kemudian salah ketik. Ya. Ngapain Nabi SAW? Kalau tadi lah musyrikin non Quraisy. Musyrikin bukan cuma Quraisy, banyak. Kalau perang Buat itu ada tempat yang Buat, ya, di luar Madinah dikit, agak dekat dengan laut. Ada rombongan Quraisy melakukan ilaf, melakukan Quraisy ilafi rihlat tasyrik. Mereka kira-kira rela apa? Soif apa Syita? Orang Mekah lewatin Madinah. Ya. Sederhana dulu. Ke Syam apa ke Yaman? Syam. Ke Syam. Kenapa kok ke Syam jawabannya? Tahu dari mana? Musim panas, nyari yang adem, Zat. Enggak, bukan gitu. Pertanyaan saya, perjalanan ke Syam apa ke Yaman yang ngelewatin Madinah? Ke Syam, Zat. Ke Syam. Kok bisa ke Syam? Kenapa? Utara Karena kalau ke Yaman, selatan. ke selatan, lewatin Madinah nggak? Enggak. Perlu saya andirin petanya. Sebentar. Andirin peta dulu. Nggak lewat Madinah karena ngapain lewat Madinah? Madinah di selat, Madinah di utara. Kalau ke Yaman nggak lewat Madinah. Sebentar saya carikan petanya. Kita ke Madinah. Oke. Ya. Apa-apa. Saya pikir cuma where. Oke. Ya. Ainul Yakin. Oke. Nah, ini dari Mekah, Rihlat Tasyita, musim dingin ke Yaman, Soif ke Syria. Ya. Nah, itu Madinah tuh kalau ke Syam, kalau ke Madinah. Kalau ke Yaman nggak lewat. Nah, Quraisy itu kalau berangkat pulang, nah itu kan berarti lewat Madinah mau nggak mau. Maka karena dimanfaatkan Nabi dan para sahabat, mereka menjegal Quraisy. Tinggal. Boleh karena mereka harbi, mereka menjahati orang Islam, ngambil orang Islam. Bahkan ya tuh harus tahu. Tadi kan saya bilang orang ketika hijrah itu tangan kosong rata-rata, tuh sedikit harta yang dibawa, banyak harta ditinggal. Itu dijarah sama orang-orang Mekah, dijarah. Rumah Nabi, apalagi rumah, nggak ada kan ceritanya.
rumah dijual, mau ke hijrah ke Madinah, nggak ada cerita gitu. Kabur-kabur aja hijrah. Akhirnya rumah mereka banyak yang dijarah sama orang Quraisy. Diambil-ambilin. Rumah Nabi aja sampai Nabi ketika mau ke Mekah lagi, Nabi tanya, wahal tarakalana akhirun. Memang Mindar, Akil ninggalin rumah kita. Pasti diambil kan? Rumah-rumah sahabat-sahabat diambil di Mekah. Jangan kira enak kalau rumah hijrah ke Madinah, rumah dikontrakin. Kan nggak bisa. Ketahuan, ditahan. Jahat mereka. Jadi sah-sah saja. Dan apalagi peraturan perang itu boleh. Jadi jangan bicara. Ya perang ada aturannya sendiri. Jangan, kalau bicara rahmat, nggak ada yang ngalahin rahmat di Islam. Ini dijegat sini, di tempat kami buat dekat laut. Buat. Tapi ya mereka berhasil menghindar, ketahuan, akhirnya lolos. Nggak ada pertemuan fisik. Lanjut. Dan perang Abu tadi saya bilang itu adalah perang pertama Nabi SAW, sebagaimana pengakuan para sahabat ini saya disebutkan. Ghazauna ma Rasulullah SAW awwala ghazwatin ghazaha al-Abwa. Kita perang sama Rasulullah, dan perang yang pertama Rasulullah lakukan adalah perang Abwa tadi ya. Bulan Safar Rabiul Awal, Safar tahun 2 Hijriah. Lanjut. Kemudian habis perang Buat, sebetulnya ada habis perang Abwa, itu sebelum Buat ada perang Badr Ula namanya. Badr Ula. Ada tokoh musyrik non Quraisy ya, namanya Qurs bin Jabir Al-Fikri. Itu dia mau mengganggu kaum muslimin di Madinah. Maka orang Islam dikejar, termasuk Nabi SAW ikut mengejar. Dia bawa pasukan. Gitu. Sampai tiba di wilayah Badar. Badar nama tempat. Ini Jumadil di baru di Rabiul Awal. Ala Rasid. Salah syahr. Harusnya ya Rabiul Awal, mungkin akhir Rabiul Awal sehingga Ibnu Al-Waqidi bilang ala Rasid salah syahr 13 bulan setelah hijrah. Itu maroja, kemudian kembali, artinya tidak ada pertempuran fisik karena Quraisy kabur. Oke. Ini Badr al-Ula. Jadi Badr nanti 3 kali sebetulnya, teman-teman perlu tahu. Ya, Badr Ula, Badr Kubro, dan Badr Mau'id. 3 kali. Tahun 2, tahun 3. Tahun 2 kali, kemudian tahun 3. Oke. Nah, di bulan Rajab, tadi kata Imam Ibnu Abil Iz, tadi gimana? Wa ghazwatul Abwa ibadu fi Safar hadza wa fi tsaniyatil ghuzwa ila Buatin sama Badrin wa wajab tahawulul qiblati fi nisfi Rajab. Kejadian setelahnya adalah pemindahan kiblat di bulan Rajab tahun 2 Hijriah. Fi nisfi Rajab, di tengah-tengah bulan Rajab. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, sarafa atau surifa Rasulullah SAW min asy-Syam ila qiblati fa shalla ila Ka'bati fi Rajab. Nabi SAW di kiblat sama Allah dari Syam ke Ka'bah, maka Nabi mulai sholat Ka'bah bulan Rajab 2 Hijriah. Rajab 2 Hijriah. Habis itu mimba di Dzul Usyairi ya ikhwan, bulan Jumadal Akhirah. Ya. Itu Nabi perang Dzul Usyair atau Dzul Usyairah. Perang Dzul Usyairah bulan Jumadil Akhir. Kata Imam Al-Waqidi, "Tsumma ghaza fi Jumadil Akhirati ala ra'si sittata syahran ya'taridu li'irati Quraisy hina badat ila Syam." Jadi jika lagi. Wa hiya ghazwatu Dzul Usyairah. Dan itu adalah perang Dzul Usyairah. Tsumma raja, karena enggak bisa. Perang Dzul Usyairah. Dan Dzul Usyairah. Mimba di Dzul Usyairah ikhwani wa fardu syahri shaumi fi Sya'ban. Kemudian bulan Sya'ban 2 Hijriah baru diwajibkan puasa Ramadan. Ibnu Sa'ad meriwayatkan turun kewajiban puasa Ramadan setelah kiblat sudah dialihkan. Yaitu bi syahri sebulan setelah kiblat dialihkan, Allah wajibkan puasa Ramadan. Fi Sya'ban, di bulan Sya'ban. Kata Ibnu Sa'ad. Nah, ini kalau baca Tabaqat Kubra saat ada Muhammad bin Umar. Siapa Muhammad bin Umar? Nah, ada yang tahu nggak? Siapa? Ini banyak banget, nanti kalau baca Tabaqat Kubra banyak. Akhbarana Muhammad bin Umar,
Qala Muhammad bin Umar. Siapa Muhammad bin Umar? Al-Waqidi. Muhammad bin Umar itu Al-Waqidi, gurunya. Jadi banyak, meskipun Al-Waqidi belum dicek, mungkin nggak ketemu lagi teks manuskripnya, tapi sudah tercover oleh bukunya Ibnu Sa'd. Ilmunya sudah terkumpul di situ. Oke, lanjut. Wal ghazwatul kubra allati bi Badri fi shaumi fi sabi'i asyri syahri. Perang Badar Kubro, Badar Al-Kubro itu di hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Berdasarkan riwayat Al-Waqidi, Al-Waqidi bilang ya cerita tentang perang Badar Kubro hari Jumat 17 Ramadan, kemudian katanya hada ajabul asya' madza nah ada di dunia syakka fi hada. Heran saya, nggak ada satupun orang di dunia menurut saya ragu perang Badar Kubro itu 17 Ramadan. Innaha sabihatu sab'a asyrata min Ramadan. Dia pagi-pagi tanggal 17 Ramadan di hari Jumat. Bahkan sampai-sampai kata Soleh, ya benar akhi, mama tahtaj ila tasmiyati rijali fi hadza. Enggak butuh sanad di sini. Wahai sepupuku, anakanku, enggak butuh sanad di sini. Kenapa? Hadza abyanu min dzalik. Ini terlalu jelas untuk pakai sanad. Ma ya jalu hadza bisau fi fitin. Perempuan-perempuan di rumah mereka enggak ada yang enggak tahu tanggal perang Badar. Dewatnya Imam Tabari. Tarikh Tabari satu rujukan penting dalam sejarah. Tapi dia luas, terlalu luas. Jadi enggak fokus sirah nabawiyah sebagian. Lanjut. Wa wajabat fihi zakatul fitri min ba'di badrin ilayali nashri wa fi zakatil mali khulfun fadri. وأماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وأخت الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر. ووجبت فيه زكاة الفطر, kata Ibnu zakat kemudian diwajibkan di bulan Ramadan. Di Badrin di layalin asyr, di tahun kedua. Kapan? 10 hari setelah perang Badar. 10 malam setelah di Badrin di layalin asyr. Buktinya adalah kata-kata Tabari meriwayatkan wa fiha umiran nasu bi ikhraj zakatul fitri. Disitulah di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah lah orang-orang diperintahkan mengeluarkan zakat fitri. Wakilan Nabi sallallahu alaihi wasallam khataban nas qabla yaumil fitri bi yaumin aw yaumain wa amara bidzalik. Bahkan diriwayatkan kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 1 atau 2 hari sebelum hari Id tanggal 27 ya. 2 hari sebelum Id, kalau Idnya kalau Ramadan 29 hari. 2 hari sebelumnya, 27, memerintahkan manusia untuk menunaikan zakat fitri. Dan memang itu Ramadannya, kan Nabi Ramadan berapa kali berarti? Ya, berapa kali Nabi dapat Ramadan? Kali, Zat. Benar, 9 kali. Coba. Tahun 2, terus tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8, tahun 9. Tahun 10 dapat Ramadan nggak? Ya Rasul. Dapat. 11. Dapat tahun 10. Karena wafat tahun Rasul. Tahun 11 dapat Ramadan nggak? Enggak, Zat. Kenapa? Karena wafatnya bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, nggak nyampe Ramadan. 9 kali. Nah, dari 9 nih, hampir semuanya itu 29 hari. Konon cuma 1 atau 2 kali Ramadan itu 30 hari. Demikian beberapa sumber sebutkan. Gimana? Oke. Lanjut. Tapi kalau tebak-tebakan diganti. Entar aja deh, jangan tebak-tebakan. Lanjut. Zakat mal. Kata Imam Abil Is, wa fi zakatil mali khulfun fadri. Zakat mal, lama khilaf zakat mal itu kapan diwajibkan? Ya, pendapat Imam Ibnu Abil Is, tapi sebutkan di sini. Berarti beliau seperti cenderung ini sebenarnya tahun 2. Karena beliau sebutkannya di sini. Nah, itu kecenderungan Ibnu Abil Is begitu. Dan memang beliau dalam banyak isu mengikuti Ibnu Katsir atau Ibnu Qayyim. Ya sering gitu. Walaupun sering loncat langsung mengikuti Ibnu Sa'd atau Al-Waqidi. Dan Ibnu Katsir memang berpendapat seperti itu tahun kedua Hijriah. Beliau katakan dalam tafsir, al-aktsaruna 'ala anna al-qur'ana bi zakati hauna zakatul amwal wa ma'ana hadhil ayata makkiyatun. Banyak orang ulama berpendapat ayat ini waladzina hum lizakati fa'ilun itu zakat mal. Padahal ayat ini makkiyah. Wa inna furidu zakatu bil madinati fi sanati ini min al-hijrah. Padahal zakat mal diwajibkannya zakat mal ya. Fitrah. Zakat mal diwajibkan di Madinah tahun 2 Hijriah. Itu tegas Ibnu Katsir bilang itu. Oke.
Wallahu a'lam. Dan tapi tetap ada pendapat lain bilang wajib kan di Mekah. Banyak yang bilang kan di Mekah. Wa matat ibnatun nabiyil barri Ruqayyatun qabla ruju'i safri zawjatu Utsman wa ursut tuhri. Kata Ibnu Abil Is, wa matat ibnatun nabiyil barri, meninggal anak Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Ruqayyah. Qabla ruju'i safri, sebelum orang-orang yang safar ke Badar, perang Badar Kubra balik. Jadi Utsman suaminya Ruqayyah itu bilang cerita begini. Intinya Utsman ya dikritik ini di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Al-Walid berkata padanya, "Mali araka qad jafau ta'mir bin Utsman." Kenapa? Kata Al-Walid, kamu kok kasar sama Amir bin Utsman? Ya. Ini kata Abdurrahman, "Ablighu anni lam afira yawma'u ainain qala Asim yaqul yawma Uhud walam atakhalaf yawma Badrin walam atruk sunnata Umar." Wala fantalaqa faqabar dzalika Utsman. Oke, saya skip bagian ini ya. Etika Ahlussunnah wal Jamaah tidak mendetailkan masalah ini. Intinya Utsman di zaman khilafahnya ada kritik. Kemudian di antara kritiknya adalah Utsman nggak ikut perang Badar. Nah, oke. Maka kata Utsman, "Amma qalu inni lam afira yawma ainain fa kaifa yu'ayyiruni bi dhammin wa qad afallahu anhu innal ladzina tawallaw minkum yawma taqal jama'in mustazilun syaitan." Oke, skip. Wa amma qalu ini takhallaftu yawma Badrin. Aku nggak ikut perang Badar maksudnya. Pak ini kuntu umaridu Ruqayyah binti Rasulullah. Kata Utsman, saya nggak ikut perang Badar karena saya lagi ngerawat Ruqayyah putri Rasulullah dan diizinin. Hatta matat, sampai meninggal Ruqayyah radhiyallahu anha. Wa qad darabali Rasulullah SAW bisahmi. Dan Nabi sekalipun saya nggak ikut perang Badar, Nabi kasih saya bagian orang ikut perang, kasih ghanimah Utsman. Kata Utsman, wa man darbalahu Rasulullah SAW bisahmihi faqad syahida. Kalau ada orang dikasih ghanimah sama Nabi, berarti dianggap sama Nabi ikut perang, ikut jihad. Gitu. Masya Allah. Demikian para sahabat ya, etika luar biasa. Jadi memang gitu. Jadi Ruqayyah sakit, kemudian Utsman rawat, kemudian tapi meninggal radhiyallahu anhu. Nabi dan para sahabat pulang ada meninggal. Fatimatun ala Ali. Di tahun 2 juga itu Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu itu menikah. Memang ada khilaf tanggal bulannya apa, tapi tahun 2 lah. Dan yang yakin atau yang lebih kuat bulan Safar akad. Memang ada yang bilang dukhulnya bulan Ramadan setelah Badar. Itu lain cerita, tapi akadnya bulan Safar. Tahun 2. Berdasarkan riwayat dikatakan oleh Imam At-Tabari bin Jarir, wa fi hadhihi sanati fi Safar li layalin baqina minhu, di bulan Safar tazawwaja Ali bin Abi Thalib alaihi salamu Fatimah radhiyallahu anha. Ali alaihi salam menikahi Fatimah radhiyallahu anha. Oke, usia Fatimah berapa itu kira-kira? Coba ini saya pernah share ini di slide yang kedua. Fatimah itu lahir saat Rasulullah umur 35 tahun. Artinya 18 tahun sebelum hijrah. Nikah umur tahun 2 Hijriah. Berarti kira-kira berapa umur Fatimah saat nikah dengan Ali bin Abi Thalib? Berapa? 20. Itu kasar aja pakai angka. 20 kan? 20 tahun. Ya. 20 tahun. Wa aslama al-Abbas ba'dal asri al-Abbas, paman Nabi sallallahu Abbas bin Abdul Muthalib. Itu masuk Islam pasca Badar Kubra. Dikisahkan oleh Ibnu Athir dalam kitab Usdul Ghobah. Usdul Ghobah ini salah satu buku penting untuk merujuk biografi sahabat, orang per orang. Tabaqatul Kubra, Abul Ashraf, Al-Isti'ab, Usdul Ghobah, Al-Isobah, itu buku biografi. Kalau yang mutakhirin ya yang terkenal 3, Al-Isti'ab Ibnu Abdul Bar wafat 463, Usdul Ghobah Ibnu Al-Athir wafat 630, dan Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat tahun 852.
Kata beliau, Syahidah ma Rasulullah bayat al-Aqabah. Al-Abbas itu ikut menyaksikan bayat Aqabah. Ada paman Rasul dan Abbas mau melepas Rasul. Jadi Abbas itu pimpinan termasuk pimpinan Bani Hashim. Tapi yang pro Nabi Muhammad. Ada pimpinan Bani Hashim yang nggak pro Nabi Muhammad. Yaitu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab sebenarnya pimpinan waktu itu. Tokoh pimpinan utama Bani Hashim Abu Lahab. Sepeninggal Abu Thalib. Tapi kan Abu Lahab nggak pro Nabi Muhammad. Jadi yang nemenin waktu bayat kubro, bayat akad Aqabah adalah Al-Abbas. Walaupun dia bukan ketua Bani Hashim, tapi ya termasuk yang dituakan. Termasuk tokoh. Abbas nemenin Nabi SAW, bayat Aqabah, karena serah terima kan ibaratnya kamu itu. Maka ada Abbas itu ikut ngomong di bayat Aqabah. Ini kamu mau serahkan saudara kita, lalu dijaga dan seterusnya. Masya Allah. Nah, lama bayau Ansaru liyushaddidalahul aqda. Jadi Abbas minta agar kalian benar-benar tegas nih akad. Wakana hina itu musyrikan. Waktu itu musyrik padahal Abbas. Wakana kami man kharaja mal musyrikin ila badrin mukrohan. Abbas dan masuk yang pergi perang Badar, ikut perang melawan orang Islam, mukrohan terpaksa. Ya. Kenapa terpaksa? Ada yang bilang dia sebelum udah masuk Islam sembunyi-sembunyi. Maka pergi jihadnya, pergi perangnya di Badar terpaksa. Sebenarnya orang udah Islam, saya lawan orang Islam. Tapi kalau pendapat Imam Abi dan ini pendapat banyak ulama, Abbas itu belum Islam waktu itu. Radhiyallahu anhu. Tapi beliau kenapa terpaksa pergi Badarnya? Ya karena mau ngelawan saudara-saudaranya termasuk Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya beliau nggak suka. Musyrik sih musyrik, tapi ngelawan saudara sendiri, enggak deh. Males. Ya. Maka terpaksa itu maksudnya. Wa usira yauma idzin fi ma usir. Beliau ditawan sama orang-orang. Ya, wakana qad syudda wasaku, diikat kencang. Fasahira Nabi SAW tilka lailata walam yanam. Nabi begadang malam itu enggak tidur. Kemudian para sahabat nanya, kenapa begadang wahai Nabi Allah? Kata Nabi SAW, aku begadang karena mendengar keluhannya Abbas. Abbas gitu, nah, gitu, aduhannya Abbas. Asharu li aninil Abbas. Maka menggunakan ikatannya. Jadi Abbas mungkin meringis karena terlalu kencang ikatannya. Maka ada sahabat mengendorkan. Ya. Kan Nabi kemudian bersabda, Malilah asma'u aninu Abbas. Kenapa saya nggak dengar lagi ringisannya Abbas? Kata sahabat ini, karena saya sudah renggangkan ikatannya Nabi. Kata Nabi SAW, Faf al-dzalika bil asrakulim. Kalau gitu semua tawanan renggangin ikatannya, jangan kenceng-kenceng. Oh, baik banget Nabi SAW. Kemudian akhirnya Abbas wa aslama akibat dzalik. Masuk Islam setelah itu. Masya Allah. Lanjut. Wa qainuqa uwazuhum fil ithri wa ba'du duha yauma idin nahri. Setelah itu perang Qainuqa. Untuk ketahui bahwa di Madinah waktu itu ada banyak kabilah Yahudi, tapi yang paling besar tiga. Itu Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Bani Qainuqa, Bani Nadir pakai dot, dan Bani Quraidah pakai dot. Mereka bikin perjanjian Nabi di Madinah. Memang piagam Madinah nggak disebutkan oleh Ibnu Istimata. Tapi mau paham piagam Madinah itu awal banget tahun pertama Nabi SAW. Tahun kedua bukan setahun. Ya. Setahunan pertama Nabi SAW di Madinah. Ada khilaf tanggal berapa, bulan apa. Di antara klausul perjanjian ini pastinya berarti sebelum perang Qainuqa, sebelum bulan Syawal. Di antara klausulnya adalah setiap orang di Madinah Muslim, non Muslim, Yahudi, musyrik, Muslim harus bela Madinah kalau bisa. Dan tidak boleh saling mengganggu. Kalau enggak berarti harus siap tanggung konsekuensi. Nah waktu itu masih ya orang-orang paham. Siapa ada yang atau diusir atau dihukum, whatever. Banyak orang-orang Bani Qainuqa mereka licik, ya. Ngapain mereka menjahati akhwat di pasar? Ya sebenarnya banyak khianat-khianatnya, tapi puncaknya itu ada semakin kelihatan Bani Qainuqa itu ada akhwat belanja, kemudian bajunya ditahan sehingga akhwatnya kemudian jadi tersingkap. Bayang ya, tersingkap. Marah orang Islam pukul Yahudi tersebut. Kamu Yahudi balas pukul. Wah, ramai berantem di pasar orang Islam lawan orang Yahudi. Pasar benar.
sampai laporan ke Nabi, berarti itu bagian Bani Qainuqa. Mereka malah terus mengkhianati, bakal puncak di situ. Akhirnya sahabat kemudian mengepung. Sekali lagi saya udah bilang tadi ya, bahwa waktu itu kelurahan-kelurahan tuh RW dikelompokkan berdasarkan bani. Datanglah mereka ke tempat Bani Qainuqa, kita bilang kelurahan Bani Qainuqa, RW Bani Qainuqa di bulan Syawal. Ya. Kemudian akhirnya mereka diusir, Bani Qainuqa diusir ya, mendapatkan hukuman yang setimpal. Akhirnya mereka diusir dan mereka hijrah ke Khaybar di utara Madinah. Makanya nanti perang Khaybar tahun 7 Hijriah banyak orang Yahudi di sana, bahkan penuh kebencian. Dan mereka orang-orang yang terusir dari Madinah. Adapun kenapa ngapain Yahudi di Madinah? Jawabannya karena mereka kan diusir sama orang-orang Romawi. Maka mereka berpencar-pencar, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, wa qata'nahum fil ardi umama. Pencar-pencar, kami diasporakan orang-orang. Nah, di antaranya ada yang ke Madinah karena mereka melihat ini kota cocok dengan tanda Nabi akhir zaman. Nanti Nabi akhir zaman di sini nih. Maka mereka nempatin di situ. Bahkan Yahudi duluan yang di Madinah sebelum orang Ansor. Semua orang Ansor, orang Yahudi duluan yang tinggal di Madinah. Ya. Baru Ansor. Akhirnya Bani Qainuqa terus. Tinggal 2 berarti. Adapun kurban wajibkan di tahun 2 berdasarkan kata Ibnu Umar, aqama Rasulullah bil Madinati 10 sinina itu Nabi selama di Madinah 10 tahun selalu kurban. 10 tahun selalu kurban. Sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama ini pembulatan dari Ibnu Umar karena pada akhirnya cuma 9 kali kemungkinan termaksimalnya. Ya, tapi intinya selama 10 tahun full selalu kurban, berarti kurban diwajibkan dari tahun kedua. Nah, dari riwayat lain menunjukkan tahun kedua. Allah bisawab. Demikian kalau ada yang didiskusikan. Ustaz, Ana mau nanya, Ustaz. Boleh. Berarti tadi banyak ibadah yang diwajibkan pada tahun 2 Hijriah ya, Ustaz ya? Iya, betul. Apa aja coba? Coba sebutin, bantu sebutin. Ustaz, puasa Ramadan ya, Ustaz ya? Puasa Ramadan, apalagi? Zakat, kurban dari salah satunya juga. Terus zakat mal. Oh iya. Zakat Terus. mal ya. Zakat fitrah juga ya, Ustaz ya? Iya, tadi zakat fitrah. Malah zakat fitrah kayak sepakat gitu kata Ibnu Abil Is bahwa jabat fihi zakatul fitri. Tapi kalau zakat mal ada khilaf. Wa fi zakatil mali khulfun fitri. Kalau zakat mal ada perbedaan pendapat. Iya, lagi pertanyaan. Tadi ada pertanyaan di chat ya. Sebentar, saya cek. Kedua orang tua Rasulullah SAW wafat, apakah dimakamkan dalam surga? Ada khilaf di antara para ulama. Pendapat resmi Maturidiyah, iya. Enggak. Baik. Pendapat resmi Maturidiyah, enggak. Pendapat resmi atau itu resmi banget mereka. Karena Abu Hanifah yang ngomong gitu. Pendapat, adapun Asy'ariyah dan Salafiyah maka beda-beda pendapat. Internalnya beda. Sebagian Asy'ariyah bilang Muhammad SAW orang tuanya di neraka. Sebagian bilang di surga, yang bilang di neraka bisa Imam An-Nawawi. Barangkali Al-Qadiyat, barangkali saya tidak atau lupa. Kemudian yang jumhur ya, bahkan Imam Suyuti nulis khusus tentang itu. Sebagai Salafiyah sendiri juga beda-beda pendapat. Katanya Syekhul Islam Taimiyah berpendapat ya seperti Maturidiyah. Kemudian ada juga Syekh Mar'i Al-Karbi berpendapat seperti tadi Imam Asyuti. Ya, yaitu apa? Qutubi juga sependapat dengan pendapat yang bilang enggak maksudnya. Argumen mereka agak sulit memang pada akhirnya karena beberapa hadis jelas, tapi ya saya nggak mau berpanjang-panjang di situ. Intinya saya mau memaparkan ulama Ahlussunnah itu beda pendapat tentang itu. Jadi kita nggak perlu terlalu strict tentang suatu pendapat ya. Ini boleh pilih salah satunya. Nah juga ini isu bukan deal ya. Terus apa faedahnya buat keimanan kita? Nggak terlalu berpengaruh. Maka kalau dibahas di publik kita khawatir kontroversi bikin orang jadi teralihkan dari beramal soleh sibuk berdebat. Tapi tadi saya paparkan agar kenapa saya sengaja sebut gitu agar tidak muncul sangkaan orang yang berpendapat A atau B itu ahli bid'ah. Enggak. Ya. Karena berlebihan juga orang. Kalau berpendapat itu di neraka orang tua Nabi. Oh, ini pendapat aliran sesat. Kata siapa? Maturidiyah itu pendapat resminya. Kita mau bilang apa? Itu pendapat Abu Hanifah di Fiqh Akbar benar-benar jelas bilang. Ya.
nggak matul sesat, maksudnya orang-orang Asy'ari yang bilang matul sesat kan enggak. Ya. Jadi pada akhirnya ya nggak setuju nggak apa-apa, tapi tahan diri jangan sesatkan dalam isu. Atau yang sebaliknya juga pendapat sebaliknya juga sama. Wallahu a'lam. Apa makna kata Allah bagi Arab jahiliyah? Karena pas itu sudah nama Allah. Makna mereka Tuhan tertinggi. Karena mereka ketika ditanya ya beberapa hadis seperti hadis Imran bin Husain, kamu punya berapa Tuhan? 7, 6 di bumi, 1 di atas. Dengan Nabi, kamu nyembah yang mana? Nyembah yang di bumi. Kenapa nggak nyembah yang di atas aja? Jadi mereka meyakini Allah itu Tuhan tertinggi. Tapi dari situ kita paham bahwa ada konsep tauhid ilahiyah di situ dipaparkan. Bahwa ya entar malah jadi panjang pembahasan akidah, intinya adalah bahwa orang Quraisy juga meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ya juga disembah, tapi mereka menyekutukan Allah. Oke. Saya di provinsi Mekah, tapi di kota Mekah, kota Jeddah provinsi Mekah. Jadi rumah istri Nabi, bagus, nanti boleh potong berikutnya saya kasih ilustrasi atau langsung saya masukin slide. Ada daurah mengenai istri-istri dan anak-anak. Oke. Berarti puasa Ramadan pertama Nabi dan para sahabat sama perang Badar. Betul sekali. Iya, betul. Nah, Nabi dan para sahabat itu puasa. Tapi di perang Badar, hari Badarnya itu 17 Ramadan, itu kebanyakan sahabat buka puasa. Nggak puasa dari awal, dari pagi-pagi. Kecuali 2 orang. Nabi sendiri dan Abdullah bin Rawah. Nabi sendiri dan Abdullah bin Rawah. Gitu ya. Iya, benar. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh ya, slide. Oke, saya share sekarang biar enggak. Kadang Bang Bilal ingetin saya kalau mikir. Tapi boleh kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak kita tutup. Lain dulu. Ustaz. Oke, silakan boleh. Ustaz, tentang desa Abwa, Ustaz, itu ceritanya kenapa sampai ibundanya Rasulullah meninggal Abwa, itu ada ceritanya, Ustaz ya? Katanya ada dia ini singgah ke rumah neneknya yang dari. Iya betul. Main mudik gitu ya. Baru bahas kita. Soalan gitu ya. Tapi ya kalau meninggal di sana pas mau pulang. Allah misal. Kisah katanya Rasul itu di usia itu belajar berenang, itu betul, Ustaz ya? Ada riwayat mengatakan belajar berenang lah. Belajar berenang. Iya, saya nggak tahu. Belajar berenang di mana berenangnya? Nah, itu ada itu. Kami belum pernah lihat laut. Banyak ulama bilang Nabi belum pernah lihat laut. Saya nggak tahu kalau ada riwayat. Coba nanti bagus kalau ada sumbernya. Coba lihat. Soalnya saya pernah baca beberapa. Ulama bilang Nabi itu nggak pernah lihat laut. Itu berenang di mana? Di wadi. Ya, di wadi. Mungkin aja. Wadi itu sungai kering, sungai. Kalau musim panas kering, kalau musim hujan penuh air. Itu wadi namanya. Ya ada maghrib di sana sebagian tempat. Nah, saya nggak tahu. Oke, salah dulu. Oke, cukup Bang Bilal, ditutup. Silakan. Oke, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz Fajri, atas pemaparan materi dan jawaban atas pertanyaannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.